Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurentius Bima Setiabudi dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Politik, Universitas Islam Jember. Terima kasih pada Bapak dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di semester 2 ini. Pada kesempatan kali ini, presentasi pendidikan kewarganegaraan adalah mengenai kelebihan dan kekurangan negara dalam naturalisasi atau proses kewarganegaraan. Pertama-tama adalah bagaimana atau apa yang dimaksud tentang naturalisasi. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya. Sebaliknya, negara juga mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Ada beberapa alasan seseorang pindah warga negara karena tuntutan kerja, menikah, mengikuti pasangan hidupnya, orang tua, atau lain-lain. Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh melalui kewarganegaraan atau naturalisasi. Bagi WNA atau warga negara asing yang ingin menjadi warga Indonesia, dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Berikut adalah cara dan syarat memperoleh warga negara Indonesia. Yang pertama, naturalisasi biasa. WNA harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia yang dinamakan dengan kewarganegaraan atau naturalisasi. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 yang berisi tentang syaratnya. Yang pertama, berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian tidak pernah dijatuhi pidana. Kemudian jika memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Kemudian mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap. Kemudian membayar uang kewarganegaraan ke kas negara atau membayar pajak. Tadi adalah mengenai naturalisasi biasa. Namun sekarang akan saya jelaskan tentang naturalisasi istimewa. Apa itu naturalisasi istimewa? Yaitu merujuk pada ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang warga negara asing yang telah berjasa kepada Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan dari lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tetapi apabila orang asing yang mengajukan naturalisasi istimewa itu nantinya akan menyebabkan ia memiliki kewarganegaraan ganda, maka naturalisasi tersebut batal diberikan. Sementara itu, sesuai dengan UU Nomor 12 2006 yang mengatur kewarganegaraan Indonesia serta peraturan pemerintah atau PP Nomor 2 Tahun 2007 selain syarat yang telah ditulis ini, maka warga negara asing yang ingin mendapat status sebagai warga negara Indonesia adalah mengajukan permohonannya kepada Presiden Indonesia. Permohonan kepada Presiden Indonesia itu ditulis dalam bahasa Indonesia dan diberi materai yang nilainya cukup. Secara singkat, sebenarnya apa sih naturalisasi itu? Secara umum, orang-orang menyimpulkan bahwa naturalisasi merupakan perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Hal tersebut memiliki dampak pada anak yang dilahirkan, yakni anak tersebut tidak dapat menjadi warga negara Indonesia sebelum umurnya 17 tahun. Dampak tersebut memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif contohnya apabila orang yang pindah kewarganegaraan memiliki suatu bakat atau potensi, maka dapat mengharumkan nama baik Indonesia. Kemudian apabila memiliki pasangan orang Indonesia, maka pasangan tersebut tidak susah mengurus administrasi pernikahan seperti halnya pasangan yang beda kewarganegaraan. Tetapi dalam segi negatifnya, dampaknya adalah semakin padat penduduk Indonesia. Mengapa? Karena semakin sulitnya mendapat pekerjaan bagi WNI yang asli karena banyaknya
warga Indonesia yang hasil dari proses naturalisasi itu sendiri. Proses naturalisasi ini juga pasti memiliki dampak yang baik dan buruk dengan berbagai kaitannya dengan kewarganegaraan dan pemerintahan serta peranannya di dalam negara Indonesia ini. Maka dari itu akan ada pemilihan atau filterisasi atau penyaringan yang sangat ketat dengan tidak sembarangan orang yang nantinya dapat diberikan naturalisasi, apalagi orang yang bersangkutan memiliki riwayat kriminalitas atau catatan pidana, maka akan susah dan kemungkinan ditolak untuk mendapatkan naturalisasi atau proses kewarganegaraan ini oleh pemerintah. Berbeda dengan orang yang mengajukan naturalisasi dengan orang yang tersebut memiliki kelebihan intelektual atau kreativitas lainnya dalam bidang tertentu, maka akan dimudahkan dalam proses untuk mendapatkan naturalisasi dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan cepat dan mudah. Dampak positif lainnya seperti apabila seseorang yang mengajukan naturalisasi atau seseorang yang mendapatkan kewarganegaraan memiliki kemampuan dan keahlian khusus pada bidang tertentu yang nantinya dapat menjadikan kemajuan dalam pembangunan Indonesia dengan menyalurkan pemikiran, gagasan-gagasan maupun tenaganya dalam setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adapun dampak negatifnya yang diakibatkan oleh naturalisasi, bisa jadi orang yang mengajukan naturalisasi tersebut memiliki niat jahat. Dengan setelah mendapatkan naturalisasi, maka orang tersebut akan menebarkan berbagai ancaman kenegaraan dengan masuk ke dalam masyarakat dan menyebarkan paham terorisme atau paham-paham lainnya yang dapat merusak keamanan dan kedaulatan Republik Indonesia. Dengan ini kita dapat mengetahui bahwa berbagai macam persyaratan dan proses naturalisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Dengan memiliki riwayat sejarah kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia, menjadikan bertambahnya kita dan seharusnya kita bertambah akan wawasan dan pengetahuan akan sistem kewarganegaraan yang telah berlaku di Indonesia. Naturalisasi itu menimbulkan dampak positif dan negatif bagi kehidupan bermasyarakat maupun pemerintahan Indonesia. Maka dari itu dilakukannya naturalisasi yang selektif oleh pemerintahan negara dapat menjaga dampak negatif yang akan timbul demi menunjang keteraturan dan keamanan negara Indonesia. Saran dari saya adalah agar terjadinya kesinambungan para orang asing dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dapat diberikan edukasi awal kepada orang-orang asing yang dari berbagai macam persyaratan dan proses naturalisasi supaya tidak lagi melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan pengajuan proses naturalisasi. Saran dari saya sendiri untuk meminimalisir kesalahan ataupun menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan ranah hukum yang berlaku dalam negara Indonesia, maka orang-orang yang ingin atau akan menjadi warga Indonesia harus diberikan edukasi akan berbagai macam persyaratan dan proses naturalisasi supaya tidak lagi melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan pengajuan proses naturalisasi.